Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anindita Rama Firdausya, NIM D600 1892 dari kelompok 14. Langsung saja terkait dengan fisiologi. Fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ tubuh manusia yang dipengaruhi oleh kinerja otot. Lalu kemudian manfaat dari fisiologi untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kelelahan pada saat operator melakukan pekerjaan. Nah, untuk menghitung fisiologi dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama, menghitung energi ekspenditur sebelum melakukan pekerjaan. Yang kedua, menghitung energi ekspenditur setelah melakukan pekerjaan. Yang ketiga, menghitung konsumsi energi. Dan yang terakhir adalah menghitung persentase CVL. Persentase CVL ini ketika didapatkan lebih dari 30%, maka dikatakan menimbulkan kelelahan dan memerlukan perbaikan. Ketika di bawah 30%, maka bisa dilanjutkan untuk melakukan pekerjaan. Nah, implementasi dari fisiologi di dunia industri, saya ambil contoh pabrik besi dengan menggunakan fisiologi ini diharapkan mampu meringankan beban kerja oleh operator dan dapat meningkatkan produktivitas pada saat melakukan pekerjaan. Lalu kemudian berkaitan dengan biomekanika. Biomekanika merupakan kombinasi dari ilmu fisika dan mekanika untuk mendistribusikan gerak dan gaya pada seluruh tubuh manusia pada saat melakukan pekerjaan. Biomekanika ini penting dalam dunia kerja. Nah, untuk menghitung biomekanika ini dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah menghitung RWL-nya terlebih dahulu. Kedua, menghitung LI. Ketika didapatkan nilai LI lebih dari 1, maka itu menimbulkan resiko cedera dan harus dilakukan perbaikan. Ketika didapatkan nilai LI kurang dari 1, maka itu tidak menimbulkan cedera dan bisa dilanjutkan untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Penerapan biomekanika dalam dunia industri yaitu biasanya digunakan untuk penentuan sistem waktu dan perancangan kembali pekerjaan yang sudah ada. Sekian dari saya. Nun wal qalam wa yasrun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fadila Nindita, NIM D600 1894. Langsung saja yang pertama, penjelasan fisiologi. Fisiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi kelelahan otot pekerja dalam melakukan suatu pekerjaannya. Selanjutnya, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, kita menghitung dulu rata-rata denyut nadi dan jarak yang ditempuh tiap operator. Selanjutnya kita menghitung konsumsi energi dengan cara energy expenditure atau pengeluaran energi setelah melakukan pekerjaan dikurangi pengeluaran energi sebelum melakukan pekerjaan. Selanjutnya kita menghitung persen dari cardiovascular load atau CVL. Lalu kita mengujinya dengan uji T dan uji TW ANOVA. Di uji T nanti terdapat 2 nilai p-value. Yang pertama p-value dari Levin test dan t-test. Apabila p-value lebih besar dari nilai alpha yang bernilai 0,025 untuk Levin test dan 0,05 untuk t-test, maka H0-nya diterima. Artinya terdapat pengaruh antara data pertama terhadap data kedua. Selanjutnya uji TW ANOVA kita menggunakan dua kategori. Yang pertama kategori konsumsi energi dan yang kedua kategori jaraknya. Apabila nilai p-value lebih besar dari alpha yang bernilai 0,05, maka H0-nya diterima. Artinya terdapat pengaruh positif antara data ke-1 dengan data kedua. Selanjutnya, kenapa penerapan fisiologi di industri? Yang pertama, digunakan untuk merancang suatu sistem kerja atau memperbaiki suatu sistem kerja. Contohnya, sistem kerja pada saat pengangkatan dan penempatan barang dan harga di sebuah toko. Nah, itu kita analisis menggunakan fisiologi, apakah pekerjaan tersebut melelahkan atau tidak. Apabila melelahkan, kita meminimalisir kelelahan tersebut. Selanjutnya, biomekanika. Biomekanika merupakan suatu ilmu yang menganalisis gerakan tubuh manusia. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, kita menghitung RWL-nya atau Recommend Weight Limit atau batas kerja beban yang direkomendasikan dengan cara mengali LC, HM, FM, AM, VM, dan CM. LC-nya itu bernilai 20 kg. Setelah itu kita menghitung lifting index atau LI-nya dengan cara massa bebannya dibagi dengan RWL-nya. Selanjutnya, kenapa biomekanika penting di industri? Karena di biomekanika itu kita mempelajari kerangka otot tubuh manusia. Di situ kita mengamati jarak-jarak yang efektif, sehingga kalau kita merancang suatu sistem tata letak kerja di lantai produksi, kita dapat meminimalisir kecelakaannya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi atau meminimalisir cedera yang akan terjadi oleh pekerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Murtadilun, NIM D600 1818 kelompok 14 akan menjelaskan 6 poin. Yang poin pertamanya adalah fisiologi merupakan suatu studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kelelahan selama otot bekerja. Manfaat dan kegunaannya
adalah mengetahui struktur tubuh manusia, yang kedua mengetahui fungsi organ tubuh manusia, yang ketiga menghitung ringan atau beban berat kerja. Poin kedua, tahapan dalam menghitung fisiologi adalah menghitung rata-rata, menghitung konsumsi energi, kemudian menghitung persentase CFL, kemudian menguji UJT, kemudian menguji TUI ANOVA. Poin yang ketiga adalah mengetahui kebutuhan energi pada saat operator bekerja pada sebuah industri. Poin keempat adalah biomekanika, suatu ilmu yang merupakan kombinasi dari ilmu fisika dan teknik berdasar pada biologi dan lingkungan kerja. Manfaat dan kegunaan biomekanika adalah menentukan perancangan sistem kerja dengan pertimbangan dan gerakan-gerakan tubuh manusia atau pekerja. Tahapan menghitung biomekanika adalah menghitung RWL, kemudian menghitung LE. Kegunaan ilmu biomekanika di bidang industri untuk mengukur besarnya gaya yang dibutuhkan oleh seseorang operator untuk melakukan suatu pekerjaan dengan postur tubuhnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aji Prabowo, NIM D600-180-130 dari kelompok 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang saya paham pada modul 2. Yang pertama, fisiologi. Fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan dan kinerja selama untuk bekerja. Manfaat dan kegunaannya itu kita dapat mengetahui apakah pekerjaan yang kita lakukan itu dapat menimbulkan kelelahan atau tidak. Yang kedua itu tahapan perhitungan fisiologi. Yang pertama itu metode penilaian langsung, yaitu dengan konsumsi energi. Konsumsi energi itu rumusnya pengeluaran energi akhir dikurangi pengeluaran energi awal. Pengeluaran energi sendiri itu rumusnya min 20,402 ditambah 0,4472 Hr dikurang 0,1263 W ditambah 0,074 A, di mana Hr itu kecepatan jantung, W itu berat badan, dan A itu usia. Yang kedua itu metode penilaian tidak langsung, itu dengan cara persensi VL. Rumusnya denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat dibagi denyut nadi total dikurangi denyut nadi istirahat dikali 100%. Yang ketiga yaitu penerapan fisiologi di industri dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu di industri, contohnya operator saat bekerja, di mana kita dapat menghitung berapa konsumsi energi yang dikeluarkan dan persensi VL-nya, dan apakah pekerjaan tersebut dapat menimbulkan kelelahan atau tidak. Apabila dapat menimbulkan kelelahan, kita dapat memperbaiki pekerjaan tersebut. Yang kedua itu di kehidupan sehari-hari, contohnya pada saat kita berolahraga. Sama dengan yang tadi, kita dapat menghitung konsumsi energi dan CVL-nya, dan apakah olahraga yang kita lakukan itu dapat menimbulkan kelelahan atau tidak. Yang keempat itu biomekanika. Biomekanika merupakan ilmu yang menyelidiki, menggambarkan, dan menganalisis gerakan manusia. Kegunaan dan manfaatnya yaitu sebagai perancangan lewat kendali mesin dan stasiun kerja, dan evaluasi tingkat kemampuan pekerja terhadap kebutuhan fisik pekerja. Yang kelima itu tahapan perhitungan biomekanika. Yang pertama itu RWL. RWL yaitu batas maksimum beban yang dapat diangkat oleh manusia tanpa mengalami cedera. Rumusnya itu LC dikali HM dikali VM dikali DM dikali AM dikali FM dikali CM. Yang kedua itu perhitungan RI, yaitu untuk mengetahui apakah pekerjaan tersebut aman atau berisiko. Rumusnya yaitu beban aktual dibagi dengan RWL. Yang keenam itu mengapa biomekanika penting di industri, yaitu pertama kita dapat mengetahui apakah pekerjaan yang kita lakukan itu aman atau berisiko. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fialdo Kafi, NIM D600-180-159. Sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi, manfaat dan kegunaannya. Fisiologi merupakan studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan kelelahan selama otot bekerja. Manfaatnya dari fisiologi adalah kita dapat mengetahui struktur tubuh pekerja. Kemudian kegunaannya adalah untuk mengontrol para pekerja dan memperoleh konsumsi energi dan oksigen yang dibutuhkan. Yang kedua adalah tahapan perhitungan. Pertama adalah menghitung rata-rata denyut nadi dan jarak yang ditempuh operator, kemudian menghitung energi ekspenditur awal dan akhir, kemudian mencari konsumsi energi dari rumus selisih dari energi ekspenditur sesudah dikurangi sebelum. Yang ketiga adalah mencari CVL. Rumusnya adalah 100 dikali denyut nadi kerja dikurangi denyut nadi istirahat dibagi denyut nadi maksimal dikurangi denyut nadi istirahat. Denyut nadi maksimal rumusnya itu laki-laki 220 kurangi umur, perempuan 200 dikurangi umur. Yang ketiga adalah penerapan dalam manufaktur, adalah dapat mengklarifikasikan denyut jantung, konsumsi energi, dan
lain-lain terhadap pekerja. Yang keempat adalah pengertian biomekanika. Ilmu yang membahas aspek-aspek biomekanika dari gerakan-gerakan tubuh manusia. Fungsinya adalah pengaturan sikap tubuh dalam bekerja. Gunanya adalah meminimalisir cedera pekerjaan. Yang kelima, tahapan perhitungan. Yang pertama adalah mengukur jarak tubuh antara benda secara vertikal maupun horizontal. Yang kedua adalah menghitung RWL, kemudian menghitung LI dengan rumus massa beban dibagi RWL, dan dianalisis jika LI lebih besar dari 1, maka dilakukan perbaikan dari jarak atau faktor pengangkatan. 6. Diterapkan untuk mengurangi angka keselamatan kerja dan cedera pekerja.